Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia cara membuat pupuk organik cair untuk tanaman cabai agar hasilnya lebat dan melimpah. Nah, buat teman-teman nih yang menyukai tanaman-tanaman berproduksi seperti tanaman berbuah ya, bisa dari tanaman mangga, jambu, anggur dan jeruk, ataupun tanaman-tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, kentang, wortel dan lain sebagainya ya, dimana semua tanaman-tanaman tersebut bisa menghasilkan produksi buah ya untuk kita konsumsi. Nah, buat teman-teman khususnya yang sangat peduli dengan kesehatan sekaligus yang hobi menanam tanaman tersebut, saya akan berbagi tips ya tentang cara pembuatan pupuk organik untuk pemupukan pada tanaman-tanaman tersebut agar hasilnya itu besar-besar buahnya dan sangat banyak. Karena pupuk organik cair itu identik dengan hal-hal yang bersifat organik ya atau alami. Jadi nanti buahnya itu sangat menyehatkan karena bebas dari zat kimia. Penggunaan pupuk kimia emang sangat berpengaruh pada kualitas buah yang dihasilkan dari tanaman-tanaman yang kita beri pupuk tersebut ya, yaitu dari misalkan penggunaan pupuk NPK, TSP, KCL dan sebagainya. Tapi ingat, penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus itu juga sangat tidak bagus ya untuk tanaman-tanaman hortikultura ataupun tanaman buah, karena walaupun buahnya itu sangat bagus, tapi untuk efek kesehatannya kurang karena mengandung bahan kimia. Beda dengan pemupukan organik yang sangat alami sehingga sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nah, di video kali ini saya akan mencoba berbagi tips ya, yaitu cara pembuatan pupuk organik cair yang hasilnya itu nanti pada tanaman-tanaman tersebut tidak kalah berkualitas dari segi buahnya dari penggunaan pupuk kimia seperti NPK, KCL dan lain sebagainya. Nah, langsung aja yuk cara pembuatan pupuk organik cair tersebut. Ini dia caranya. 2000 years later. Oke guys, untuk pupuk organik cair itu sebenarnya mempunyai kelebihan ya dibandingkan dengan pupuk kimia. Seperti halnya pupuk NPK, KCL, TSP itu merupakan produk dari pupuk kimia. Nah, untuk pupuk organik cair itu mempunyai kelebihan dari pupuk-pupuk kimia tersebut, yaitu apa? Untuk pupuk organik cair ini yaitu mempunyai kelebihan mengandung unsur hormon pertumbuhan, dan hormon pertumbuhan itu tidak didapat pada unsur pupuk kimia seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, itulah kelebihan pada pupuk organik cair, tidak hanya mengandung unsur hara makro tapi juga mengandung hormon pertumbuhan. Oke, langsung aja ya. Untuk awalnya saya akan memberikan yaitu dari bahan-bahan yang dibutuhkan. Nanti di akhir video saya akan memberikan yaitu tentang tutorial cara pembuatannya. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip. Nanti saya akan bahas satu persatu secara detail. Oke ya, untuk bahan yang dibutuhkan adalah pertama yaitu air kelapa. Air kelapa yang kita bisa pakai atau kita gunakan adalah air kelapa yang sudah tua ya, yaitu dari butiran kelapa yang sudah tua. Karena kenapa? Karena kandungan nutrisi pada air kelapa yang sudah tua itu lebih bagus dibandingkan dari kelapa yang masih muda guys. Nah, sekarang air kelapa itu kelebihannya apa sih? Yaitu air kelapa mengandung unsur hara kalium guys. Kalium itu sangat berguna untuk pengisian buah pada tanaman. Selain kalium, air kelapa juga mengandung hormon pertumbuhan guys, seperti yang saya bilang di awal video, yaitu mengandung unsur hormon sitokinin dan gibrelin. Hormon itu berperan dalam pembelahan sel pada tanaman guys, sehingga sangat bagus untuk merangsang tumbuhnya bunga pada tanaman. Jadi teman-teman nih yang punya tanaman berbuah yang sudah lama sekali tidak berbuah ya, tidak menghasilkan produksi seperti cabai ataupun tanaman berbuah yang lainnya. Nah, pemberian air kelapa ini sangat bagus untuk munculnya dari buah-buah atau calon-calon bunga, sehingga tanamannya dalam waktu dekat bisa berproduksi guys. Oke ya. Bahan kedua setelah air kelapa yaitu telur. Telur ini merupakan sumber protein hewani, lemak hewani dan asam amino yang sangat bagus untuk sumber nutrisi pada tanaman guys. Lalu pada cangkang telur juga mengandung sumber kalsium yang sangat bagus untuk pertumbuhan akar dan batang pada tanaman guys. Untuk telurnya terserah ya teman-teman mau pakai telur bebek ataupun telur ayam, bisa dipakai semuanya. Ingat ya, nanti saya akan memberikan tutorial cara pembuatannya. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita menuju untuk bahan yang ketiga. Oke? Baik guys, bahan yang ketiga adalah micin atau MSG. Nah, micin atau MSG ini mengandung unsur hara natrium guys, dimana perpaduan dari unsur hara natrium dan kalium itu yaitu memberikan kekuatan atau mengisi buah pada terjadinya kerontokan bunga. So guys, buat teman-teman yang punya tanaman berbuah itu sudah keluar bunga, kemudian bunganya bisa pada rontok. Nah, nggak jadi berbuah dong.
Nah, ini solusinya yaitu penggunaan MSG atau micin bisa berpengaruh pada ketahanan calon bunga ya, sehingga nanti bunganya tidak rontok dan bisa menjadi hasil produksi. Nah, lalu bahan yang berikutnya adalah IM4 atau Yakult. Kalau teman-teman ada dana lebih ya, bisa beli aja IM4-nya di toko online atau toko tanaman atau di toko saya juga ada ya, yaitu via WA di 0812 854 7041. IM4 itu merupakan bakteri yang sangat bagus atau bakteri positif yang sangat bagus untuk dekomposer atau pembuatan pupuk organik cair. Cuman kalau tidak punya IM4 bisa juga dari pembelian Yakult. Oke guys, bahan selanjutnya yang bisa kita persiapkan untuk pembuatan pupuk organik cair kali ini yaitu jantung pisang. Teman-teman tahu dong jantung pisang, yaitu bentuknya lonjong ya, berwarna kecoklatan, merah mengarun itu. Nah, jantung pisang ini bisa kita dapatkan dari pohon pisang tentunya. Kalau tidak punya pohon pisang di rumah, bisa meminta sama tetangga. Ataupun kita beli aja di pasar juga ada kok untuk jantung pisang ini. Gak usah banyak-banyak karena kebutuhannya sedikit. Nanti saya akan berikan untuk detail kebutuhan dari jantung pisang ini. Nah, jantung pisang ini mengandung unsur hara fosfor guys. Fosfor sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan bunga pada tanaman, sehingga bukan hanya cepat tumbuhnya keluar bunga, juga ketahanan pada calon bunga atau buah ya, sehingga tidak rontok, sehingga hasilnya berkualitas untuk buahnya. Lalu bahan selanjutnya adalah kokopit atau sabut kelapa guys. Pilihlah sabut kelapa dari kelapa yang sudah tua ya. Nah, kokopit atau sabut kelapa ini mengandung kalium. Nah, seperti yang saya bilang tadi, perpaduan dari unsur hara kalium dan natrium itu berguna untuk mencegah kerontokan pada calon buah ya. Jadi bunganya biar tidak rontok yang berikan dari kokopit dan MSG. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, itulah bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan pupuk organik cair guys. Nah, sekarang kita lanjut untuk teknik cara pembuatannya dan juga berapa sih takaran yang dibutuhkan bahan-bahan tersebut untuk pembuatan pupuk organik cair guys. Oke ya, yaitu untuk air kelapa dulu nih. Air kelapa yang sudah tua yang kita butuhkan untuk pembuatan pupuk organik cair ini adalah 1 liter guys. Oke, 1 liter ya. Lalu telurnya bisa dari telur bebek ataupun telur ayam, yaitu sebanyak 2 butir. Lalu selanjutnya adalah micin ya atau MSG. Kita bisa menyiapkannya yaitu 1 sendok makan. Terserah ya mau merek apa aja, bebas. Lalu selanjutnya adalah IM4. IM4 ini kita bisa menyiapkannya adalah 100 sampai 200 ml. Kalau tidak punya IM4, kita bisa membeli Yakult ya, 3 sampai 4 botol untuk pembuatan pupuk organik cair ini. Lalu berikutnya adalah jantung pisang. Jantung pisang ini seperti yang saya bilang tadi, kebutuhannya sedikit ya, cuma 100 gram atau 1 on. Lalu sekali lagi untuk sabut kelapa. Sabut kelapa ini kita bisa menyiapkannya yaitu segenggam aja, segenggam dari sabut kelapa yang sudah tua tentunya. Nah, setelah kita tahu untuk detail kuantitasnya, sekarang lanjut untuk cara pembuatannya. Oke ya, itu cara pembuatan pupuk organik cair. Saya jamin nanti hasilnya sangat luar biasa dan menyehatkan tentunya. Oke, sampai di sini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga paham ya untuk cara pembuatan pupuk organik cair ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.